Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang bisa maju ke depan. Sebelum kita memulai ya, kita rapikan dulu sopnya seperti kita sholat pun demikian. Ya, kita rapikan dulu ya. Mohon maju ke depan. Karena anak juga disuruh maju, maka anak suruh juga kalian antum semua maju ke depan. Jangan anak aja yang maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para asatidzah dan ustadzat, para ikhwah dan akhwat, para muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini dan bulan yang penuh dengan keberkahan dan keagungan ini, marilah kita panjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, yang dengan nikmat itu kita bisa berkumpul bersama, saling belajar dan mempelajari Al-Qur'an Al-Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling belajar tentang agama Islam ini. Mohon untuk kita sama-sama mendengarkan ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis ini adalah raudhatun min riyadil jannah, yaitu taman dari taman surga yang Allah Subhanahu wa taala berkahi dan karuniai kita padanya. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, keluarganya, dan selalu mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim hendaknya mengetahui bahwa dalam agama kita ada dua kalimat yang jika seseorang meyakininya, mengucapkannya, dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari kehidupannya, maka dia akan bahagia. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dia akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kuburan, yaitu tiga pertanyaan: man rabbuk, wa ma dinuk, wa man rajulu alladhi bu'itsa fikum. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa yang diutus kepada kalian. Semua pertanyaan ini akan mudah dijawab jika seseorang benar-benar meyakini dan mengamalkan dua kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat tauhid, kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat. Kalau bahasa Indonesia kita ucapkan demikian. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau diartikan asyhadu, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syahadat yang pertama. Yang kedua, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jika seseorang, kita ulangi, meyakini dua kalimat ini, mengamalkan isinya,
maka dia akan bahagia. Dan ketahuilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kalimat ini tidak diyakini oleh orang-orang Quraisy. Entah karena kesombongan atau sebab-sebab yang lain. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat ini apalagi meyakininya. Kenapa demikian? Karena mereka takut akan konsekuensi atau sebab yang diakibatkan oleh kalimat ini. Mereka tidak mau mengucapkannya. Bahkan mereka menghinakannya. Mereka sangat mengerti dengan kalimat ini. Bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan sesembahan yang benar, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengucapkan itu. Kenapa demikian? Karena dengan mengucapkan kalimat ini, konsekuensinya atau akibat yang disebabkan oleh ucapan ini, mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak boleh berdoa kepada patung, tidak boleh berdoa kepada kuburan, tidak boleh berdoa kepada syekh fulan dan yang lainnya. Ini akibatnya seperti itu. Makanya mereka tidak mau untuk berdoa, untuk mengucapkan kalimat ini. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mengakui Allah sebagai Tuhan? Orang kafir Quraisy. Siapa orang Quraisy itu siapa? Quraisy itu adalah sukunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dari Quraisy. Orang Arab Quraisy ini tidak mau mengucapkan ini. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya iya. Jawaban ini bukan dijawab oleh Nabi, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengabadikan jawaban tersebut di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surah Az-Zumar ayat 1. Ayat 61, afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakharas syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Apa kata Allah? Jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang kafir itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan sesuai dengan peredarannya dari timur ke barat. Nggak ada matahari itu dari barat ke timur kecuali mau mendekati hari kiamat ketika itu. Siapa? Ditanya kepada mereka. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Yang menciptakannya Allah. Ini orang kafir ini. Di ayat lain di surah Al-Ankabut ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama' ima'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun." Jika ditanyakan kepada mereka orang-orang kafir, siapakah yang menurunkan air dari langit dan dengan air itu dia menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di muka bumi ini? Niscaya orang-orang kafir itu mengatakan Allah. Yakin mereka Allah yang menciptakan. Enggak ada mereka mengatakan ini yang menumbuhkan tumbuhan, menurunkan hujan, Tuhan kami si anu dan anu. Enggak ada. Mereka mengatakan Allah. Subhanallah. Ini keyakinan mereka. Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mereka yakin Allah yang menciptakan, akan tetapi mereka juga meyakini bahwa selain Allah ada Tuhan. Nah, ini perbedaan kita dengan mereka. Selain Allah ada Tuhan. Allah betul dia Tuhan yang paling tinggi menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi di sisi Allah ada Tuhan lain yang bisa mengabulkan doa juga. Makanya kadang-kadang mereka menyembah patung, berdoa kepadanya. Cuman yang harus kita pahami jemaah,
orang-orang kafir Quraisy ini kalau dalam keadaan terdesak genting dan mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, kepada patung, dan tidak dikabulkan, maka pasti mereka akan berdoa kepada siapa? Kepada Allah terakhir. Maka disebutkan di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, langsung mengajak mereka berbicara ini. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Apa kata Allah? Seakan-akan Allah mengajak mereka bicara. Jika kalian ditimpa musibah di lautan, mereka sedang berlayar di lautan mencari ikan, kemudian Allah goncangkan dengan ombak yang besar, badai, maka terombang-ambing kapal perahunya hampir tenggelam dan terjungkir ke dalam dasar laut. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhannya, akan tetapi tidak mendapatkan pertolongan. Akhirnya apa? Dhalla man tad'una illa iyyah. Maka ketika itu kalian lupa kepada Tuhan-Tuhan kalian dan kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menyelamatkan kalian sampai ke dataran, Allah selamatkan mereka, hilangkan badainya, apa yang dilakukan oleh orang kafir tersebut? A'radtum, mereka pun kembali ingkar, datang menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat ini, karena dengan mengucapkan kalimat ini mereka meninggalkan sesembahan-sesembahannya tersebut. Berbeda dengan orang-orang muslim. Nah, cuman sebelum kita menyebutkan bagaimana seorang muslim terhadap kalimat ini, saya akan menyampaikan bahwa orang kafir ini, yang perlu kita ketahui juga, mereka ketika menyembah patung-patung selain Allah ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya agar Tuhan-Tuhan tersebut mendekatkan mereka kepada Tuhan yang paling tinggi, yaitu Allah. Agar menyampaikan ibadah mereka kepada Allah, agar menyampaikan doa mereka kepada Allah. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam surah Al-Ankabut di dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, suci dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, orang-orang yang menjadikan sesembahan mereka selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah, beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah kecuali dengan tujuan satu. Apa tujuannya? Agar Tuhan-Tuhan tersebut mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa tujuannya? Agar Tuhan-Tuhan tersebut mendekatkan mereka kepada Allah. Ini kita akan bahas nanti ya. Ini sama kejadian dengan satu kelompok yang saya pernah ikut dalam kelompok itu. Mirip ibadahnya nih, sama sekali. Mirip. Ada kemiripan. Tujuannya apa? Agar Tuhan-Tuhan tersebut mendekatkan kita kepada Allah, katanya. Karena kita ini kotor, Allah suci, nggak akan ketemu. Doa kita ini nggak akan sampai kepada Allah. Supaya sampai bagaimana? Melalui Tuhan-Tuhan tersebut, karena mereka suci. Kita melalui perantara. Suci sama suci ketemu. Sampailah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata orang-orang kafir. Nah, kembali kepada orang-orang yang beriman, kaum muslimin, dan insya Allah kita termasuk semua dalam hal ini. Mereka sangat menghormati dua kalimat syahadat ini. Bahkan kita semua meyakini orang kafir tidak akan sah dia sholat, dia berpuasa, haji, dan yang lainnya tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia mau masuk Islam katanya, tapi tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Kita semua sepakat dia tidak sah keimanannya. Sepakat itu. Kalau ada yang mengatakan sah, wah bermasalah ini.
Ada orang kafir tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat tapi mau masuk Islam. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Bahkan kita memuliakan kalimat ini dengan mengatakan dan meyakini orang yang sholat di dalam tasyahud. Tasyahud itu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu ala nabi. Di riwayat lain assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian kita ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Atau yang riwayat lain ada ya, seperti itu. Kalau dia tidak mengucapkan asyhadu Allah dalam tasyahudnya, kita sepakat tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Ini kenapa demikian? Kita memuliakan kalimat tersebut. Bahkan kita jadikan zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap hari 100 kali. Bahkan kita meyakini bahwa seseorang ketika akhir hidupnya, sebelum dia meninggal dunia, dia ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, kita yakin dia masuk surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir dari hidupnya la ilaha illallah, masuk surga, kata Nabi. Kita yakin itu. Kita memuliakan kalimat ini. Akan tetapi, ada akan tetapinya. Apa? Sebagian dari kita, saudara-saudara kita, masih belum memahami makna kalimat ini dengan sebenarnya. Masih belum mengetahui syarat dan rukunnya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak dari kita ini mengucapkan kalimat tersebut, tetapi amalan ibadahnya dalam seharian itu melanggar dari kalimat ini. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia langgar, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia masih meyakini ada zat lain, bahkan manusia dan jin yang bisa mengabulkan doa mereka selain Allah. Masih ada itu. Walaupun dia memuliakan dan menghormati kalimat ini. Kenapa demikian? Karena tidak paham makna dari kalimat tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan contoh. Mudah-mudahan ini tidak menyinggung perasaan ya. Karena saya cuma mengartikan dari arti saja. Banyak dari kita masih mengucapkan, kita ini bersalawat ya. Dan salawat kepada Nabi itu adalah ibadah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi al-ashra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu saja, satu salawat, Allahumma shalli ala Muhammad, satu salawat, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya 10 kali. Subhanallah. Ini salawat itu ibadah dan pahalanya besar. Akan tetapi ada salawat yang dibuat-buat oleh manusia dan tidak pernah diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalahnya di situ. Boleh kalau salawatnya itu benar, tetapi kalau salawatnya sudah mengandung kesyirikan dan menyekutukan Allah, bahkan di dalam salawat tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu bisa menghilangkan bahaya, bisa menurunkan hujan, bisa memberikan rezeki, bisa menghilangkan musibah. Nah, ini masalah. Karena yang bisa menurunkan hujan, mendatangkan rezeki, menghilangkan musibah siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Saya akan sebutkan salawatnya. Dan saya pun hafal salawat itu, karena memang kita sering bersalawat, ucapkan salawat tersebut. Saya akan menyebutkan artinya saja. Terserah bagi kita menghukumi salawat tersebut masing-masing setelah kita kajian ini. Disebutkan dalam salawat ini, mungkin semuanya tahu ya, salawat Nariyah. Allahumma sholli salatan. Pernah dengar ini? Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman. Ah, sampai sini benar. Artinya benar. Sampai sini kalau kita lakukan ini betul. Insya Allah ini ibadah.
Sampai sini benar. Taman ala sayyidina Muhammadin. Sampai sini benar ya? Apa artinya? Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam dan kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kita, junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini betul. Gak ada kesyirikan sama sekali. Tapi lafaz setelahnya ini yang jadi masalah. Apa? Di sini disebutkan tanhalu bihil qurabu wa tanfaijul bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu. Nah, sampai sini saya akan artikan. Yang mana dia, yaitu Muhammad, dengan sebabnya. Dia adalah orang yang semua kesulitan akan terpecahkan. Semua kesusahan dapat lenyap. Semua keperluan dapat terpenuhi. Dan semua yang didamba-dambakan serta husnul khatimah akan diraih. Ya kan? Wa yustasqal ghamamu, dan berkat dirinya, dengan sebab dia hujan pun turun. Ya kan? Biwajhil karim wa ala alihi. Nah, di sini disebutkan di dalam salawat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menghilangkan bahaya, bisa mengangkat musibah, bisa menurunkan hujan. Subhanallah, kalau kita meyakini hal tersebut, maka kita meyakini bahwa ada zat selain Allah bisa melakukan ini. Ini yang disebut dengan kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah saya telusuri, salawat ini berasal dari negeri Iran. Dan ini kebanyakan negeri Iran adalah orang-orang Syiah. Dari sanalah munculnya salawat ini. Dari Fatimiyin, orang-orang Syiah. Dan kita melafadzkan salawat ini sehari dua hari dan kita tidak mengetahui artinya. Kita senang melafadzkan karena ada iramanya. Padahal kalau kita tanya artinya paham apa tidak? Tidak paham. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin sangat mengagungkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Salawat adalah ibadah, jemaah. Tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui tentang makna dari asyhadu an la ilaha illallah. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Para ulama mengatakan makna dari asyhadu an la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya la ma'buda, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak, yang betul, yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Tidak ada tempat kita berdoa kecuali Allah. Tidak ada tempat kita memohon kecuali Allah. Maka oleh sebab itu Nabi SAW pernah mengajarkan kepada seorang sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal. Apa kata beliau? Idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta tolong kepada Nabi Muhammad, apalagi di bawah levelnya Nabi Muhammad. Kita minta tolong kepada Nabi nggak boleh, karena Nabi SAW bukan Tuhan. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada seseorang. Saya akan sebutkan contohnya. Nabi SAW mempunyai paman yang sangat beliau sayangi. Paman beliau ini yang membela dakwah beliau, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, dan Nabi sangat cinta kepada beliau.
ketika mendengar Abu Thalib dalam sakaratul maut mau meninggal dunia, sampai kepada Nabi kabarnya, Nabi tergesa-gesa datang ke rumahnya. Untuk apa? Agar bisa bertemu dengan pamannya sebelum dia meninggal. Apa yang terjadi ketika masuk ke rumah Abu Thalib? Apa yang terjadi? Di samping Abu Thalib ada Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, dua teman karibnya Abu Thalib, dan semuanya kafir. Abu Jahal, kita tahu Abu Jahal ya, bapaknya kebodohan. Abu Jahal, atau disebut, mereka menyebutkan Abul Hakam, dan Umayyah bin Khalaf. Ini dua orangnya kafir semuanya. Masuklah Nabi SAW dan berdiri di samping pamannya. Apa kata Rasulullah? Ya ammi, qul la ilaha illallah, uhaju laka biha indallah. Apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Jahal? Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci terhadap sesembahan nenek moyangmu? Lihat apa yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW, kalimat tauhid, la ilaha illallah, bukan yang lainnya. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal khawatir jika Abu Thalib mengucapkan kalimat itu. Kalau dia mengucapkan kalimat itu, maka artinya dia meninggalkan Tuhan-Tuhan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kata Abu Jahal? Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhan nenek moyangmu? Sampai 3 kali Nabi SAW menawarkan ini. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abu Thalib tidak mampu mengucapkannya sampai meninggal dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Nabi tidak mampu memberikan hidayah, memasukkan pamannya ke dalam Islam. Makanya Nabi SAW menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pamannya dimasukkan ke dalam surga, pun tidak mampu. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Kalau saja hidayah tidak bisa diberikan oleh Nabi kepada selainnya, bagaimana Nabi bisa menghilangkan bahaya, bisa menurunkan hujan, bisa mendatangkan rezeki? Tidak mampu. Ini harus diyakini oleh seorang mukmin. Jangan sampai ada keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat la ilaha illallah, kita baru masuk kalimat la ilaha illallah. Itu mempunyai rukun yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Ada rukunnya. Kalau seseorang hanya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Tapi dia harus mempelajari kalimat itu rukunnya apa. Seperti sholat, itu ada rukunnya. Kalau kita sholat tapi tidak melaksanakan rukunnya, batal sholatnya. Coba saja, sholat tapi nggak baca Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Sholat tapi tidak ruku, langsung sujud, sah sholatnya? Nggak sah. Sama, la ilaha illallah itu mempunyai syarat. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, tidak akan sah kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Apa syaratnya? Syarat yang pertama dari la ilaha illallah, ini ada 7 syarat ya. Yang pertama, al-ilmu yunafi al-jahl. Syarat yang pertama dari kalimat la ilaha illallah adalah ilmu. Harus mengilmui, harus mengetahui tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Al-ilmu bima'naha, mengetahui maknanya.
Karena kalau orang Indonesia kebiasaan seperti ini mengartikannya. Tanya aja, la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Para ulama mengatakan itu artinya kurang tepat. Masih kurang tepat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita mengetahui banyak Tuhan. Orang Hindu itu punya 3 Tuhan. Trimurti kalau nggak salah ya. Ada Brahmana, ada Siwa, satu lagi lupa saya. Wisnu. Itulah. Ini Tuhan-Tuhan mereka nih. Orang Kristen punya Yesus. Orang Buddha apa itu? Orang Buddha apa ya? Pokoknya Tuhan-Tuhan lah, banyak sekali Tuhan. Kalau kita mengartikan tidak ada Tuhan, ini Tuhannya banyak. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti semua Tuhan itu dia Allah. Tidak ada Tuhan kecuali ini Allah, semua Allah, berarti Allah itu. Ini salah. Maka kata para ulama arti la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang benar. Yang benar, berarti yang lain adalah sah. Tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak, yang pantas diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru maknanya benar. Kalau kita mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang tadi namanya Allah pada hakikatnya. Nah, ini salah, jemaah. Salah. Taib. Yang pertama ilmu, kita mempelajarinya. Inilah yang terjadi ketika pertanyaan malaikat di kuburan. 2 malaikat ini bertanya. Nanti antum semua, kita semua ini meninggal, pasti datang kepada kita 2 malaikat. Yang namanya Munkar dan Nakir. Pasti itu. Siapapun dia. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang panjang, ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka ketika itu datang kedua malaikat dan malaikat itu mendudukkannya. Mereka ini bertanya, man rabbuk? Siapa Tuhan? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Wa man rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Kepada engkau? Kepada kalian? Ini kalau pertanyaannya, kalau kita tanyakan anak SD bisa jawab tidak? Bisa ya. Karena kalau di dunia gampang. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Gampang. Tapi di akhirat, di alam kubur tidak. Dan ketahuilah ini adalah fitnah yang terakhir yang dirasakan oleh seorang mukmin. Jadi cobaan itu bukan di dunia saja. Cobaan yang terakhir yang dirasakan seorang mukmin itu manusia adalah di alam kubur. Ini cobaan terakhir. Cobaan ini cobaan terakhir. Apa kata Utsman bin Affan? Sebelum kita lanjut kepada kisah tadi. Utsman bin Affan ini berdiri di samping kuburan kemudian menangis. Kemudian orang-orang yang melihatnya datang, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis di samping kuburan? Padahal disebutkan kepadamu tentang neraka itu bagaimana, surga indahnya bagaimana, engkau enggak menangis. Tapi engkau menangis disebabkan karena engkau berdiri di samping kuburan." Apa kata Utsman? "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhir." Sesungguhnya kuburan ini adalah alam pertama akhirat. Wa man yanju minha fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat darinya, setelahnya mudah. Maksudnya selamat dari apa? Dari cobaan terakhir di sini. Kalau dia selamat, maka setelahnya mudah. Nikmat kubur akan dia dapatkan sampai hari kiamat, sampai dimasukkan ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang tidak selamat dari ujian terakhir ini, maka setelahnya itu akan lebih berat ujiannya. Masuk neraka. Nah, ujian terakhir manusia di dalam kuburnya. Ujiannya 3, cuma 3. Kalau di dunia gampang ini. Apa kata malaikat itu? Ketika orang-orang yang beriman mengatakan Tuhanku Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam dan Nabi Muhammad SAW. Bisa jawab dia. Ini orang yang beriman. Apa kata malaikat?
Wa ma yudrik. Nah, ini ya yang kita akan bahas. Dari mana engkau tahu jawaban ini? Kalau di dunia kita akan jawab mudah. Jawabannya mudah, masa nggak tahu. Tapi dalam akhirat tidak bisa. Semuanya otak kita ini blank. Kecuali yang Allah kuatkan untuk menjawab kalimat ini. Yang Allah ajarkan dia, yang mudahkan lisannya untuk menjawab ini. Tapi orang-orang kafir, orang-orang fasik tidak bisa menjawab ini. Maka malaikat bertanya, "Wa ma yudrik, dari mana engkau tahu?" Maka orang yang beriman ini mengatakan apa? "Qara'tu kitaballah wa amantu wa saddaqtu." Amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, mempelajari Al-Qur'an dan beriman kepadanya dan membenarkannya. Ingat, yang harus kita garis bawahi apa? Saya membaca Al-Qur'an, artinya mempelajarinya. Kalau seseorang tidak mempelajari Al-Quran, dari mana dia tahu? Bisa mengamalkannya di muka bumi ini? Gak bisa. Kita cuma hanya belajar dari guru kita, tapi tidak dari Al-Quran. Tafsirnya dari mana? Bahkan hadis-hadisnya kadang-kadang hadis-hadis dhaif, hadis yang lemah, hadis yang palsu. Ini yang jadi masalah. Hadis-hadis yang palsu. Disebutkanlah barang siapa yang mengucapkan ini, dia ini. Kita cek hadisnya mana? Gak ada hadisnya. Paling banter hadisnya itu paling kuat adalah hadis yang lemah, bahkan hadis yang palsu. Maka oleh sebab itu wajib kita untuk belajar. Jangan selalu menjadi orang-orang yang cuma manut ya. Iya, tapi nggak tahu sebenarnya. Kita harus mempelajari kalimat ini. La ilaha illallah. Maknanya apa? Yang kedua, 5 menit lagi. Al-yaqin yunafi disyak, yaitu kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini makna dari kalimat ini, bahwa maknanya kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh kita bernazar menyembelih untuk selain Allah. Kalau kita yakin, insya Allah. Karena ada sebuah kasus ya. Bukan kasus, ini kalau Indonesia sudah tahu, insya Allah rata-rata semua tahu, apalagi di Pulau Jawa. Dan saya itu pernah mondok 3 tahun di Cilacap ya, Imam Syafi'i. Pondok saya namanya Imam Syafi'i. Karena madhab kita madhab Syafi'i, maka saya pondok pun di Pondok Imam Syafi'i di Cilacap 3 tahun. Sebelum saya melanjutkan ke Libya, saya pondoknya Imam Syafi'i. Di sana itu dekat dengan pantai Laut Selatan. Dan kalau tidak salah itu di bulan Muharram ya sekarang nih. 10 Asyura kalau nggak salah ya. Saya lupa. Pokoknya ada setiap tahun itu kita orang-orang di sana, baik yang Muslim, yang non Muslim, itu berbondong-bondong ke lautan, ke pantai membawa sesajen. Kalau kita tanya buat siapa? Buat penguasa laut ini. Siapa? Nyai Roro Kidul, ya kan? Sudah tahu kan Nyai Roro Kidul, penguasa laut. Agar apa ini? Supaya Nyai Roro Kidul kalau ada tsunami, dia menghentikan tsunami itu. Supaya apa? Nyai Roro Kidul tidak menimpakan musibah kepada kita. Ini yang melakukan siapa ini? Orang Muslim. Masih yakin ada penguasa laut yang bisa memberikan bahaya selain Allah. Orang Muslim masih yakin memberikan sesembahan untuk selain Allah. Ini orang Muslim. Bahkan teman saya sama-sama santri di situ, dia pergi ke pantai setelah habis upacara itu, dia keliling-keliling pantai dan mendapatkan apa? Bekas-bekas sesajennya. Bahkan dia mendapatkan jubah. Luar biasa, dia bawa pulang. Dia pakai jubah itu. Saya bilang ini bahaya nih, jubahnya Roro Kidul. Ini benar-benar kejadian. Dan itu sangat dekat, kita pakai sepeda. Dekat sekali, cuma sekilo, nggak sampai sekilo, setengah kilo. Biasanya sore hari, setiap sore kita ke sana menghilangkan
pusing habis menghafal hadis, menghafal ayat Al-Quran, biasanya kita ke sana, pakai sepeda atau jogging ya biasanya setiap sore hari. Seperti itu. Masih ada yang seperti ini. Harusnya dia meyakini tidak ada yang bisa memberikan bahaya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, menghindarkan bahaya kecuali Allah. Kalaulah Nabi tidak bisa melakukan itu, bagaimana Nyai Roro Kidul? Muskilah. Bahaya, jangan sampai ada keyakinan dalam hati seorang mukmin seperti ini. Kalau kita meyakini seperti itu, banyak takutnya nanti ya. Ketika lewat pohon besar malam hari takut, ada jinnya. Ketahuilah, jin itu tidak akan bisa memberikan bahaya kalau Allah tidak mengizinkannya. Makanya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapkan, aku berlindung kepada Allah dari godaan kejahatan syaitan yang terkutuk. Ucapkan itu, dia tidak akan bisa mengganggu kita. Mau jinnya namanya siapa tidak akan mampu. Yang ketiga, al-qabul lima aqtadathu hadhil kalimah bi qalbihi wa lisani. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah kita mau menerimanya. Menerima konsekuensi yang terkandung dalam kalimat ini. Kita harus terima sebagai seorang mukmin. Saya percepat ya, saya sudah jam 3 ini. Yang keempat adalah al-inqiyad, yaitu kita harus tunduk dan patuh terhadap kalimat ini. Kalau kita ucapkan dan meyakini, harus tunduk patuh. Jangan sampai mengucapkan kalimat ini masih melakukan yang tadi, ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, as-sidqu fiha, yaitu kita membenarkannya. Yaquluha sidqan min qalbihi yuwati'u qalbahu lisanah. Ia mengucapkan dengan lisannya dan meyakini dengan hatinya. Kemudian yang keenam adalah al-ikhlas. Dia mengucapkannya ikhlas, bukan terpaksa. Karena saya ngaji, kerja di pondok ini, saya ucapkan terpaksa saja. Enggak bisa itu. Saya tidak menyembah, berdoa kepada selain Allah karena saya di pondok ini kerjanya. Enggak bisa. Ini urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan lembaga ini. Tidak ada. Dimanapun kita berada dan bekerja, harus meyakini dan mengambil kalimat ini, ikhlas. Makanya Nabi SAW mengatakan, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Kemudian yang terakhir, yaitu mahabbah. Mahabbah itu cinta dengan kalimat ini. Buktinya mana kita cinta? Kalau orang cinta kepada seseorang, maka dia akan sering menyebutnya. Man ahabba syai'an akthar min dzikri. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, dia akan sebut terus itu. Makanya ada orang yang tergila-gila kepada orang lain, maka dalam tidurnya dia sebut namanya. Betul tidak? Mana bukti kita cinta kepada kalimat ini? Nabi mengatakan, Nabi SAW berzikir 100 kali dengan kalimat ini, pagi dan sore hari. Kita sudahkah melakukan demikian? Kalau tidak melakukan yang demikian, berarti kita belum cinta kepada kalimat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, menegakkannya dalam diri kita, keluarga kita, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menyesuaikan amalan ibadah kita dengan kalimat ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.